Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Putri Kumala Dewi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan kelas C, dan teman-teman kelas C yang berbahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang telah saya lakukan, yang berjudul peningkatan keterampilan baca puisi dengan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid siswa MA. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ersa Putri Helmalia dengan NIM 2051170111128. Dan selanjutnya, yang pertama, pemaparan pada latar belakang. Keterampilan membaca memegang peran penting, yang sangat penting dalam memperoleh informasi. Hal ini karena membaca dapat memperoleh informasi dan pengetahuan. Hampir setiap aktivitas manusia membutuhkan keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan suatu keharusan bagi setiap orang, karena membaca dapat memperoleh segala macam informasi, ide, dan pendapat yang disampaikan oleh penulisnya. Berdasarkan fakta pada lapangan, bahwa pembelajaran keterampilan membaca, khususnya pada membaca puisi, siswa kelas 10 IPS 1, Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan, masih terdapat berbagai kendala. Melalui observasi kepada peserta didik 37 orang, dengan wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, dapat diketahui bahwa siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan kesulitan dalam hal membaca puisi. Sebanyak 27 orang peserta didik atau 63,9% merasa sulit dalam mengekspresikan suasana isi puisi. Selain itu, sebanyak 25 orang peserta didik atau 67,5% mengalami kesulitan dalam hal mengintonasikan nada. Hal ini dirasakan oleh peserta didik dalam penyampaian materi yang monoton, membuat para peserta didik merasakan kebosanan dan segan dalam menyimak materi yang diberikan oleh pendidik. Hal tersebut dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan Ibu Elis Kurniawan, SPD. Beliau mengatakan bahwa sebagian banyak metode yang digunakan dalam praktik mengajar, yakni metode ceramah, presentasi, penugasan, dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara membaca puisi dengan benar. Metode presentasi ini digunakan dalam memberikan contoh membaca teks puisi dengan bantuan sebuah video yang diputar di depan peserta didik. Dalam metode penugasan, guru meminta peserta didik untuk membaca puisi yang telah dibuat di depan kelas. Sementara itu, metode diskusi ini di mana guru meminta peserta didik lain menilai hasil performa yang dilakukan peserta didik lain. Dapat disimpulkan bahwa keempat metode yang telah digunakan guru dalam pembelajaran membaca puisi tersebut masih sangat kurang dalam penekanan dari segi kualifikasi kriteria sebagaimana membaca puisi yang benar. Permasalahan pada keterampilan membaca puisi jika tidak diatasi akan mengakibatkan terhambatnya tujuan pembelajaran, melainkan juga berpengaruh pada peserta didik dalam mengembangkan materi. Dari sinilah, untuk mengurangi permasalahan dalam keterampilan membaca puisi pada peserta didik, perlu adanya inovasi baru dengan menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang menyenangkan, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas, menurut Darni 2021.
Model explicit instruction learning bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran siswa tentang pengetahuan prosedural, pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan secara bertahap melangkah. Menurut Ilham tahun 2014, model explicit instruction learning adalah metode pengajaran dapat membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan langkah demi langkah. Tahapan model explicit instruction learning menurut Bruce dan Weil dalam Sudrajat tahun 2011 pada halaman 3 sebagai berikut. Yang pertama yakni tahap orientasi, dan yang kedua yakni tahap presentasi, yang ketiga tahap latihan terstruktur, yang keempat tahap latihan terbimbing dan latihan mandiri. Rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana peningkatan keterampilan membaca puisi siswa MA dengan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid pada tahap orientasi. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan membaca puisi siswa Madrasah Aliyah dengan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid pada tahap presentasi. Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan keterampilan membaca puisi siswa Madrasah Aliyah dengan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid pada tahap latihan terstruktur. Dan yang keempat, bagaimana peningkatan keterampilan membaca puisi siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan dengan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid pada tahap latihan terbimbing. Dan yang terakhir yakni bagaimana peningkatan keterampilan membaca puisi siswa Madrasah Aliyah dengan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid pada tahap latihan mandiri. Tujuan dari penelitian ini yakni satu, meningkatnya keterampilan membaca puisi siswa Madrasah Aliyah dengan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid pada tahap orientasi, dan yang kedua pada tahap presentasi, tahap latihan terstruktur, dan pada tahap latihan terbimbing, dan yang terakhir meningkatnya keterampilan membaca puisi siswa Madrasah Aliyah dengan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid pada tahap latihan mandiri. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan penerapan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid. Sesuai dengan kebutuhan siswa pada kompetensi dasar membaca puisi bertema pendidikan sosial dan budaya, dengan perhatikan hal penting dalam membaca puisi pada siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. Dan yang kedua, bagi guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan, peneliti ini diharapkan dapat membantu guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan dalam hal media dan metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca sekaligus tercapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi institut pendidikan penelitian ini dapat dijadikan inovasi baru pada metode pembelajaran dengan menggunakan media Flipgrid untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menerapkan metode explicit instruction learning melalui media Flipgrid bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca puisi pada peserta didik kelas 10 IPS Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. Flipgrid, sebuah platform yang dapat berinteraksi, selain itu dapat berfungsi sebagai platform media sosial berasaskan video. Flipgrid digunakan sebagai alat perantara untuk menyampaikan materi dan penugasan oleh pendidik kepada peserta didik. Flipgrid dapat menjadi perantara penyampaian pembelajaran pada kompetensi dasar membaca puisi bertema pendidikan sosial dan budaya dengan memperhatikan hal penting pada keterampilan membaca puisi. Penggunaan media tidak akan terlepas jauh dengan metode pembelajaran explicit instruction learning
yang menyajikan pembelajaran dengan berbagai tahap. Melalui tahap orientasi, tahap presentasi, tahap latihan terstruktur, tahap terbimbing, dan tahap latihan mandiri yang digunakan dalam pembelajaran pada teks puisi. Definisi operasional. Yang pertama, model explicit induction learning, di mana model pembelajaran yang menekankan pada pendekatan guru dan peserta didik secara personal sehingga peserta didik memahami materi yang telah diajarkan dengan adanya bimbingan dari guru. Dan yang kedua, meningkatkan adalah perubahan terhadap adanya suatu kemajuan dari hal sebelumnya. Suatu tersebut berkembang menjadi lebih baik dengan menerapkan suatu metode sebagai upaya menunjukkan sebuah hasil yang baik atas apa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga yakni keterampilan membaca adalah suatu kemampuan yang dapat menerjemahkan lambang tertulis atau huruf ke dalam bahasa lisan. Sebagai proses berpikir membaca termasuk kegiatan pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Dan yang keempat yakni Flipgrid, sebuah platform yang dapat berinteraksi. Selain itu dapat berfungsi sebagai platform media sosial berasaskan video. Flipgrid digunakan sebagai alat perantara untuk menyampaikan materi dan penugasan oleh pendidik kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya yakni kajian pustaka. Yang pertama, terdapat penelitian terdahulu, yang kedua pengertian membaca, dan yang ketiga terdapat konsep hakikat puisi, dan yang keempat metode explicit induction learning, dan yang terakhir yakni media pembelajaran Flipgrid. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan ancaman penelitian tindakan kelas. Hal ini disebabkan di mana data yang diperoleh peneliti dari subjek yang diteliti. Data-data tersebut dikumpulkan oleh peneliti melalui pengamatan sebelum dan selama pembelajaran membaca puisi dengan metode explicit induction learning berlangsung. Kemudian data tersebut diolah dengan cara dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang diteliti dan dianalisis secara induktif pada saat atau setelah semua data terkumpul. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah dalam pembelajaran teks puisi di dalam kelas, sehingga berdampak pada kurangnya kemampuan siswa dalam membaca puisi. Masalah tersebut ditemukan peneliti dari hasil penelitian terdahulu. Hasil studi pendahuluan ke lapangan. Peneliti ini akan melakukan 4 kegiatan dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Di samping ini yakni alur penelitian tindakan kelas. Lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 10 IPS 1 pada semester 2 tahun pelajaran 2002 sampai 2003. Peneliti memilih lokasi dan menggunakan subjek tersebut dengan alasan di mana peneliti sedang mengemban amanah untuk bertugas dan mengajar di sekolah tersebut. Peneliti memiliki rasa tanggung jawab begitu besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaan peneliti dimulai pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 26 Maret 2022. Dengan perincian sebagai berikut, pada tanggal 14 Februari 2022, peneliti melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas dengan kompetensi dasar teks puisi. Melihat data hasil yang diperoleh siswa kurang memuaskan, maka peneliti melakukan tindakan perbaikan dalam pembelajaran yang dilaksanakan dalam siklus 2 pembelajaran, yakni pada siklus 1 dilaksanakan pada 21 Maret 2021 dan siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022. Jumlah sampel siswa kelas 10 IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan yakni
sebesar 10. Prosedur penelitian. Dalam penelitian tidak kelas mengacu pada model yang dikembangkan oleh Chemist dan Taggart. Penelitian tindakan kelas ini dirancang dan dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus pertama dirancang untuk dilaksanakan 2 kali pertemuan atau 2 kali 25 menit. Sedangkan siklus kedua dirancang untuk dilaksanakan 2 kali pertemuan atau 2 kali 25 menit. Setiap tahapan pelaksanaan siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Diharapkan setelah akhir siklus ke-N ini, hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia teks puisi dapat meningkat. Tetapi pada siklus PTK tidak bisa diprediksi kapan akan berakhirnya siklus tersebut. Siklus PTK akan berakhir jika progres dilakukan dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga dapat dikatakan siklus PTK akan berakhir pada siklus ke-N. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk tekstual daripada numerik. Dan data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada nomor 1 dan 2, 3, 4, dan 5. Data pada penelitian ini didapat dari pengamatan aktivitas peserta didik dalam melakukan proses tahapan dalam metode explicit instruction learning dengan menggunakan media Flipgrid. Dan yang kedua, data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau interpretasi yang dinyatakan secara numerik. Data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 5 dengan mengamati hasil awal hingga akhir dengan menggunakan tes praktik membaca puisi kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya yakni instrumen penelitian. Yang pertama catatan lapangan, yang kedua pedoman wawancara, yang ketiga rubrik penilaian, proses dan hasil, dan yang keempat rencana perencanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang pertama yakni observasi, selanjutnya yakni wawancara, dan yang ketiga analisis dokumen, dan yang terakhir rekaman. Teknik analisis data, peneliti menggunakan reduksi data, kemudian menyajikan data, dan yang terakhir peneliti menarik kesimpulan. Dan yang selanjutnya yakni pengecekan keabsahan data. Peneliti menggunakan tiga macam pengecekan pengesahan data, yakni yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teori, dan yang ketiga triangulasi metode. Dan yang terakhir, terima kasih atas presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.